Yang masih akan dikerjakan adalah dapur dan janji untuk dana dapur itu semoga sudah akan terrealisasi dalam tahun ini, paling lambat tahun depan. Dan kemudian asrama itu harus 2. Saya sudah cerita di majelis node dan juga direktur. Dan kemudian panitia mengantisipasi segala sesuatu, jangan ada kerasukan roh jahat. Jadi perlu dibagi 2 asrama pakai pagar tinggi-tinggi, karena mau ada asrama perempuan, ada asrama laki-laki. Sedangkan tidak di asrama, banyak orang yang kerasukan roh jahat. Bapak cerita menjelekan orang lain, apalagi di asrama itu. Hari-hari suka ku dapat, jadi mesti diatur baik-baik itu penataan, kalau boleh pakai kawan turi. Gedung ini untuk auditorium akan dibangun seperti yang lalu dan mungkin bisa lebih besar. Pak Elisa, PR besar itu untuk malah Pak Matindas. Supaya kuliah orang dengan Ibu Jane, Dirjen, dan cuma sampai di baku iyo proposal so kasih masuk. Jadi Pak Elisa dengan Pak Matindas, Pak Muharam, dan Pak Wali Nondong Kambe yang sudah dibicara, mereka yang akan berperan di sini. Jadi saudara-saudari, kita berdiri hari ini di tengah pergumulan kita, tetapi juga kita bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kita dalam penderitaan, karena memang orang Kristen selalu diperhadapkan dengan penderitaan itu sebagai makanan setiap hari. Tetapi Tuhan selalu memberi pengharapan untuk kita melihat dan menatap masa depan kita kelola sejak hari ini. Lalu saudara-saudari, bendahara sinode, bendahara mana? Pilih-pilih Pak Bendahara. Pak Bendahara selalu bilang begini, apa yang kita akan tunggu untuk petik kalau kita tidak menanam hari ini? Itu dalam filosofi, falsafah, dan ungkapan bijak orang Bali. Dan selalu memberi motivasi kepada kita semua, panitia. Tinggal Pak Hotman biar sakit gigi hari ini, saya lihat gigi bangka, tetap gigi kerja. Panitia ini mereka banyak memberi perhatian pengorbanan. Semua panitia, timbunan-timbunan ini tidak masuk di hitungan. Alat-alat masuk dikasih masuk sampai dengan minggu, bulan tidak masuk hitungan tuh. Di sini itu semua sumbangan. Kalau dihitung ada berapa banyak. Dan kami memang bersyukur, sekalipun Pak Hotman, Pak Reki Wentinusa, Pak Edi Wentinusa, kok aku hari ini kok aku tidak ada, sibuk beliau. Dan kemudian Ibu Elma Tuau Cok Turang dan semua rekan panitia yang lain memberi bantuan sumbangan di sini. Juga banyak sumbangan bahasa yang mengkritik, tapi tidak usah ditanggapi, anggap itu sebagai motivasi. Karena itu saudara-saudari, ada majelis yang berkata, ini kita membangun Pusdiklat seperti disulap, kelihatan seperti disulap, tapi kami itu seperti disalib. Ya, ketika mau menghadap ke Kerkin Aksi itu dengan Ibu Corrie van der Veen dan Ibu Romi Nauta di Utrecht, itu so ada berapa orang yang bertunggu di sana dengan buku-buku kehidupan. Mereka pakai data-data. Marah dulu 2 jam. Udara pada cuaca -4 sekeluar darah dari hidup. Tidak makan lagi 1 hari 1 malam. Kondiveto. Habis itu dorong bujuk, nanti dorong balik. Jadi disalib dulu, baru terjadilah sulap itu. Jadi saudara-saudari tidak mudah.
Bantuan dari Evangelical Mission in Solidarity itu diberikan dalam pertanggungjawaban yang penyampaian yang disampaikan kepada mereka di pertemuan akbar dari EMS itu di kota ini. Tetapi saudara-saudari, itu diminta partisipasi juga, kontribusi dari kita semua. Prosesnya panjang. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembangunan itu seperti tadi sudah disampaikan oleh panitia. Dalam waktu yang terus bersamaan, panitia pembangunan itu bekerja keras. Majelis Sinode terus berupaya keras membangun jaringan-jaringan lobi-lobi. Kami semua Majelis Sinode, BP selalu mengingatkan, mendorong, DPP selalu melakukan pengawasan dan juga motivasi, sehingga ada upaya-upaya seperti itu. Saudara-saudari, GPID ini kaya, tapi perlu dulu ada penyadaran dan kesadaran. Partisipasi kita diharapkan itu dari jemaat-jemaat diarahkan ke sinode. Diputuskan dalam sidang tahunan 2019 di Wellington Harapan. Ya. Surat 3 kali dikasih sekum, ya, 3 kali dikirim. 1 jemaat saja Pak kasih dari Pantai Timur Utara, ya, Pak Bendara. 1 jemaat saja. Ya, kami anggap itu bahwa keputusan itu tetap berlaku, tapi pemberian itu masih tertunda. Masih tertunda itu. Karena pekerjaan kita masih banyak. Dan ini bukan nama sinode, majelis sinode. Kami akan berganti. Sejarah akan berganti. Orang-orang akan berganti. Tapi GPID akan bertahan dalam genangan-genangan sejarah itu. Dia akan menghadapi arus tantangan yang semakin kuat. Makanya Pusdiklat harus diupayakan ada. Karena itu saudara-saudari diharapkan ke depan ya bisalah supaya jemaat berkontribusi untuk pembangunan di Pusdiklat. Saya beri catatan khusus nih, aneh. Ada kegiatan-kegiatan pasca yang menelan biaya itu sampai ratusan juta. Saya kemarin pergi ke Sintulu. Mereka mengadakan kegiatan pasca itu 6 juta. 2.600.000. Biaya makan, mau kasih makan 232 orang. Saya bilang ke pendeta Sansi dan semua orang yang hadir, mujizat 5.000 orang diberi makan oleh Yesus akan terjadi hari ini. 2.600.000 mau kasih makan 232 orang di luar anak-anak. Ini sama dengan Pak Kuseidu dan Tuhan Allah. Tapi itu kemarin cukup. Karena apa? Tidak ada yang bungkus. Itu lebih persoalan. Terkadang kita itu sudah berkecukupan, tapi muncul keserakahan di dalamnya. Pembangunan itu juga terkadang bagaimana kita mencukupkan dana yang ada, tetapi kenapa tidak selesai? Karena ada serakah di dalamnya. Nah, itulah yang terus kami bercakap dengan panitia. Sehingga justru panitia yang banyak memberi bantuan di dalam pembangunan itu. Terima kasih untuk panitia. Jadi kalau Pak Otman bilang kalau berikut ada yang berganti, kami boleh berganti. Panitia jangan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, mama, masih ada PR itu. Mau bangun itu. Jangan. Karena itu saudara-saudari, pekerjaan kita itu dalam beberapa waktu kita dihantam dengan bencana. 70 hari kan masuk di kantor sinode kena bencana. Sudah likuifaksi. Gereja-gereja hampir separuh habis. Pastori dan sebagainya. Jumlah jemaat hilang. Tapi memang kemudian jumlah jemaat itu kok dia bisa meningkat dalam pembagian sembako. Nah, kami juga heran itu. Sebenarnya banyak yang berkurang. Sekum juga sakit kepala, susu database. Tapi kalau sumbagi sembako biasa satu jemaat itu dari 100 kakak dia bisa jadi 250 kakak. Suatu pertambahan mujizat. Nah, saudara-saudari, ketika dilakukan pemulihan itu baru 1,5 tahun, 2 tahun berjalan, COVID menghantam kita, mempengaruhi pada persembahan dan setoran ke sinode.
Tetapi pembangunan tetap jalan itu karena karya Tuhan dalam hidup kita, upaya lobby-lobby di luar. Kalau mau dilihat bagaimana jemaat berpartisipasi, doa banyak. Partisipasi jalan. BPP selalu bilang begini, kalau turun Pak, sekaligus langsung adakan penagihan. Bagaimana mau batagi? Jemaat bilang kami belum ada ibadah. Betul belum ada ibadah, tapi ternyata persembahan dikumpul di rumah-rumah, di store kepada bendahara. Berarti ada pemasukan. Sinode kesulitan. Nah, bayar gaji bendahara masuk ruangan. Jadi bagaimana? Ya, orang mau cari keluar. Lobby ulang ke EMS dengan Sekum, susun proposal sedemikian rupa, dapat bantuan, pakai bayar gaji. Karena pekerjaan terus berlangsung, pegawai tidak boleh dibilang kamu pensiun atau cuti sementara. Tetap. Jadi saudara-saudari, ada berapa puluh jemaat, pendeta dan vikaris yang akan ditopang. Sementara dalam kesulitan itu, sementara akan membangun. Saudara berpikir bahwa majelis sinode itu hebat, bukan? Kami sama, tidak ada yang superman. Tetapi soal bagaimana kita berdiri dan mau merasa memiliki dan mau bekerja. Kesulitan kita di sini adalah seperti Yesus juga ini. Bertemu dengan murid-murid, baru 3 hari so tidak dikenal. Artinya pelupaan dan kelupaan seringkali terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seringkali diabaikan karena kelupaan-kelupaan itu. Jadi ini yang harus kita olah untuk menjadi kerja-kerja bersama kita. Warga jemaat harus merasa memiliki pusdiklat. Pembangunan-pembangunan itu saudara-saudari, di pusdiklat ini dana itu dari EMS tapi juga dari PGI dan sinode-sinode yang lain. Mau aku tambah beli tanah ini. Bangun Sarang Walet itu sumbangan dari beberapa donatur, tapi juga begitu sumbangan dari sinode-sinode lain, termasuk dari Bank Mandiri. Ada kenalan di sana, bangun relasi dengan luar negeri. Mudah-mudahan terus relasi itu bertahan. Yang ada sekarang ini berdiri di atas pundak dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah berupaya melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan pundak kami harus disiapkan untuk generasi di masa depan. Supaya GPID tidak akan terus menjadi gereja yang menurut Pendeta Dr. Rene, Sekjen Gereja Protestan Kerk in Nederlands, sebagai gereja yang minta-minta. Saudara-saudari dan jemaat GPID tidak dengar bahasa itu, saya dengar dengan air mata. Dibilang, ya itulah, kita harus menghadapi situasi-situasi yang sulit, tekanan psikologis, mental, waktu, tenaga. Tetapi apakah kita akan mengeluh? Pengeluhan tidak akan mengerjakan apa-apa. Pengeluhan tidak akan mengerjakan apa-apa. Tidak ada itu. Jadi kalau orang yang terlalu banyak mengeluh dalam hidupnya, tidak akan maju. Karena kita hanya akan maju kalau kita mau bekerja. Merancang strategi yang baik dan melakukan kerja. Orang yang bekerja itu yang maju. Tetapi mengolah pekerjaan itu, di dalam peribahasa orang Belanda bilang, kalau berjalan sendiri cepat, tetapi bisa binasa. Berjalan bersama lambat, tapi akan dapat mengatasi masalah. Jadi perlu ada kerjasama seluruh stakeholders di GPID. Bekerja sama. Saudara-saudari, untuk memulai dan memelihara hubungan dalam kerjasama itu, dimulai dengan baku dapat dengan Tuhan dulu. Mengenal Tuhan itu dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Cleopas dan temannya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, yang ketika Tuhan bangkit sebagai peristiwa kemenangan dalam perayaan Paskah,
Baru 3-4 hari mereka sudah tidak mengenal Tuhan karena ada ekrontonte di mata mereka. Itu dalam bahasa Yunani. Saya periksa apa ekrontonte itu dalam bahasa Yunani. Artinya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ternyata ada perkara, ada masalah di mata mereka. Itu ekrontonte. Apa masalahnya? Apakah karena kesedihan mereka, keraguan mereka, karena mereka kemudian merasa bahwa Yesus ini gagal menjadi raja orang Yahudi yang mereka harapkan untuk memimpin perang mengalahkan orang Romawi, mendirikan kerajaan di Yerusalem, duduk di tahta Daud di Gunung Sion, tapi mati terkubur di dalam goa. Itu yang menghalangi mata mereka. Karena itu saudara-saudari, sebenarnya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita boleh baku dapat dengan Dia, tetapi kita tidak mengalami yang namanya itu chemistry dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Ada sesuatu yang menghalangi cara pandang kita. Kegagalankah sikap dan kelakuan kita kah? Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sampai dengan jadi berjumpa dengan Tuhan berarti mengalami Tuhan dalam hidup. Itu berarti Dia mengubah hidup kita, batin kita. Karena Tuhan itu menjadikan kita sebagai ciptaan baru, yang artinya diubah batin kita sesuai dengan citra Allah. Karena citra itu yang rusak, maka diperbaiki citra itu. Itulah yang disebut dengan penebusan total daripada Allah. Berarti saudara-saudari mengalami pengenalan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup, hidup kita diubah, tidak ada yang menghalangi. Sehingga kita mengenal apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, karya-karya Tuhan di dalam hidup. Orang yang mengalami kehadiran Tuhan, yang telah berjumpa dengan Tuhan. Karena itu bagi orang Kristen ada catatan penting. Kita memang berjumpa dengan Tuhan di gereja, dalam doa, baca Alkitab. Tapi apakah kita memang benar-benar mengalami kehadiran Tuhan itu atau tidak? Atau kita masih ada sesuatu ekrontonte yang menghalangi mata kita? Itu tergantung dari saudara mau menghayati tentang perjumpaan dengan Tuhan. Kesulitan-kesulitan dalam pembangunan dan di dalam pengaturan pelayanan, dalam hubungan relasi satu dengan yang lain, itu terjadi karena ada ekrotonte dalam hidup saudara, dalam penglihatan saudara. Maka alamilah perjumpaan dengan Tuhan itu sebagai suatu pembaharuan batin, transformasi spiritual. Kemudian saudara-saudara, dampak dari orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dampak dari orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah orang yang memahami bahwa berkat diberi untuk dia, untuk supaya dia berikan kepada orang. Lihat, memang kita tidak boleh bercontoh kepada dua orang murid Yesus ini dari Emmaus ini. Kenapa? Mereka nanti mengenali Yesus ketika Yesus so kasih roti. Ketika mereka duduk bersama, Yesus pecah-pecahkan roti, kasih sama mereka, baru mereka teringat, oh ini Yesus. Jangan nanti ingat Tuhan di saat kelimpahan atau di saat kesulitan. Nanti terima berkat dari Tuhan, baru ingat Tuhan. Kemarin di Sintulus saya menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu memberkati kita sebelum kita minta. Karena itu saudara-saudari, bagi kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, konsep berbagi roti adalah kewajiban dari orang percaya sebagai misi gereja dalam bentuk pelayanan kehadiran, makna kehadiran gereja, presensia eklesia. Di mana gereja itu pergi dan berada, gereja harus berbagi roti. Pusdiklat adalah roti yang harus kita bagi kepada orang lain. Di Indonesia bagian timur, dari 97 sinode yang menyatu di PGI, ada 2 pusat pelatihan. Satu itu ada di wilayah barat dan satu di wilayah timur, dan itu adalah Pusdiklat. Gemim gereja besar tidak punya tempat pelatihan, sentrum pelatihan. Mulai dari dulu itu
Belanda melalui SAG, begitu Pak Widodo ya, sudah mendirikan itu Pusdiklat. Jadi itu yang terus dipelihara sehingga sampai di wilayah timur. Dalam percakapan itu Pak Gomar Gultom, Ibu Krisya dan Pendeta Jeki katakan, itu Pusdiklat GPID harus berfungsi untuk gereja-gereja di bagian timur. Itu keputusan mulai dari sidang raya di Sumba, Pendeta Luki hadir waktu itu, sampai dengan sidang di Sangihe Telau, di Sangihe di Tahuna. Diingatkan Pusdiklat itu. Kenapa? Karena itu gereja sinode-sinode yang lain termasuk PGI membantu kita dalam pengadaan tanah. Karena diharapkan supaya ini akan menjadi roti yang dibagi kepada mereka. Itu juga yang diminta oleh EMS. Jadi saudara-saudari, Pusdiklat berikut bukan cuma untuk warga GPID, tapi dia harus melibatkan gereja-gereja yang lain. Ada di sini, dididik di sini, dilatih di sini. Terutama kita melihat warga jemaat kita dididik di sini. Tapi ini harus menjadi berkat. Ketika kami pun sudah tutup usia di masa depan, ini harus tetap ada pada janji itu. Pembangunan ini milik GPID tapi diperuntukkan untuk banyak orang. Kita ingat dan catat dalam sejarah. Bahkan dalam permintaan dari Kerkinaksi melalui Ibu Rominauta yang sekarang diganti oleh Ibu Kari, mengingatkan bahwa kalau boleh Pusdiklat itu juga terbuka bagi saudara-saudari yang berbeda keyakinan, berbeda agama untuk dididik di sini. Kami katakan iya. Maka Pusdiklat menjadi roti yang kita dapat bagi dengan orang lain. Mendidik orang untuk membangun pengetahuan dan memiliki harapan hidup di masa depannya. Pusdiklat bangunan sudah selesai untuk beberapa pelatihan, tapi sarana prasarana akan diupayakan untuk ada. Tenaga instruktur harus ada supaya dapat mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudari, kesulitan kita sebenarnya dalam pelayanan itu ada banyak hal. Salah satu di jantung dari persoalan adalah soal hidup dari para pelayan Tuhan. Ini analisa yang sangat mendasar dan prinsip. Karena itu tidak ada jalan lain selain kita membangun kehidupan perekonomian GPID. Karena kalau ini yang jadi persoalan, kita harus jawab persoalannya. Kalau ini akarnya, kita harus cabut. Supaya jangan hanya kita tebang-tebang, pangkas-pangkas terus DP pohon, tumbuh terus DP tunas. Itu terus DP masalah. GPID harus mandiri dalam soal teologi, pemahaman. Sekarang sudah sangat nampak kemajuan. Tapi dalam soal dana, kita harus perjuangkan itu. Dibutuhkan kerjasama, saudara-saudari. Terakhir dari perenungan ini sebagai ingatan juga. Apa yang merupakan penghalang di mata kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk melaksanakan program? Keraguan, kecurigaan, bahkan suatu konspirasi untuk menyusun, menghantam dan menggagalkan program-program itu. Ini yang disebut dengan ekrotonte dalam kehidupan kita. Baru memulai, so curiga dulu. Baru kerja, korupsi. Tidak terbukti dalam suatu pemeriksaan korupsi, dihantam dengan nilai moral. Ketua sinode skandal. Hebat. Hebat. Sampai kemarin baru dapat dengar lagi. Pas skandal itu menjadi sinode. Tidak ada bahan lain untuk digunakan dalam rangka menopang dan pembangunan gereja. Merusak dari dalam itu. Kita menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Saya coba membaca sebenarnya di kitab Esra dengan Nehemia. Sebenarnya kenapa kesulitan pembangunan itu terjadi? Tantangan dari luar datang, tapi ternyata tantangan dari dalam itu datang. Dan itu yang sangat mengganggu sehingga Esra mengatakan, Tuhan, aku angkat suara padamu dan memohon supaya aku ini engkau cabut. Artinya minta mati. Saya berharap saya juga tidak akan ungkapkan bahasa seperti itu.
ekrotonte itu buang dari pikiran-pikiran saudara, dari penglihatan saudara, dan melihat bagaimana kita bekerja sama membangun gereja ini. Kita akan menjadi tua uzur, jabatan akan berganti, waktu kita akan berubah, bergeser, tapi generasi kita tetap akan ada. Jika hari ini seperti kata bendahara, kita tidak menanam apa yang kita tunggu untuk tuai, kalau kita tidak berbuat apa yang kita nantikan di masa depan untuk masa depan kemandirian dari GPID, tidak ada. Kalau kita hanya saling menjatuhkan, kita memfitnah, hoax, muncul dari majelis jemaat, muncul dari pendeta. Saudara berpikir bahwa kami kesulitan dalam melakukan pekerjaan, saudara tidak berbuat apa-apa. 10.000 diminta sumbang, tidak dikasih. Memaki-maki, memfitnah kami, merusak nilai moral, mengganggu kami punya kepribadian, bahkan keluarga menjadi terganggu. Tidakkah itu menjadi dosa bersama? Bertobat. Hari ini dalam khotbah ini saya katakan, bertobat sebelum kita berdoa, supaya jangan jadi kutuk di dalam kemajuan pelayanan gereja. Kalau tidak ada yang bersuara, ada orang yang bilang, oh kalau dia bersuara berarti betul, kalau badian berarti betul. Jadi orang apa? Mati bawa diri. Apa ini? Jadi saudara-saudari, saya tegaskan supaya meningkatkan kerjasama, bangun pikiran. Jangan kalau tidak punya data, tidak punya fakta, bicara di luar, hoax, fitnah orang. Bertobat supaya hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Kita hanya sibuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak penting. Kita hanya menghadapi terus persoalan-persoalan yang tidak penting cuma karena gara-gara mulu. Persoalan kita ini soal hidup di masa depan. Puluhan vikaris akan berpendeta di GPID, mau bayar dengan apa? Gereja-gereja masih terlantar, mereka belum punya bangunan, mau bangun dengan apa? Warga jemaat GPID yang sekarang ini sekolah pulang tidak pekerjaan, mau kasih kerja di mana? Pemerintah juga terbatas. Gereja harus peduli. Gereja harus peduli. Gereja harus peduli. Itu yang harus dilakukan sejak hari ini. Di tengah dihantam dengan bencana alam, dengan COVID-19, GPID tidak mati, GPID hidup. Apalagi kalau dalam kondisi aman. Kerjasama baik-baik. Bukan cuma begini Pusdikat bisa berdiri. GPID bisa menjadi gereja yang besar. Bukan cuma dari segi jumlah, tapi dari kualitas. Asal Pak Hotman yang panitia tetap bersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.